Selamat pagi. Tadi sudah makan kan ya? Sudah lagi ya. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Sudah mandi? Sudah sanggup? Ya wes, berarti tidak ada alasan lagi untuk lemas karena semua sudah pada sarapan. Meskipun ada beberapa tadi yang uangnya ketinggalan. Baik, ini kita sudah masuk ke pertemuan yang ketiga. Kemarin kita sudah belajar seperti ini, kemarinnya lagi juga seperti ini, hari ini juga sama seperti ini, tetapi dengan model yang berbeda. Kalau yang kemarin kita sudah belajar, sudah baik, sudah kompak, hari ini harus lebih kompak lagi. Baik ya, jadi ini amalan kita, pembukaan kita, tetapi alangkah lebih baik. Yang namanya membuka itu harus diawali dengan doa. Safira, ayo Fir, silakan dipimpin doa. Baik ya, doa sudah. Hari ini saya akan mengecek kehadirannya siapa. Tadi ada beberapa yang masuk di luar, karena masih ada kegiatan di luar ya, tugas. Ada yang masih tidak masuk atau apa? Semua ya, jadi tidak perlu saya ambil terlalu lama karena saya juga sudah hafal hitungannya berapa. Jadi pengecekan sudah, semua sudah masuk dari pagi hingga saat ini, maka tidak perlu kita ulangi lagi. Baik, sekarang saya akan bertanya dulu. Sebelum kita masuk ke materi kita, materi kita ini kan tentang adab-adab sholat. Sholat itu ada tata keramanya. Sebelum kita masuk ke materi kita yang harus kita bahas, maka lebih baiknya kalau kita sambil tanya jawab. Coba yang tahu adab sebelum sholat, baca nih ya, wudu. Apa namanya Pak? Adab sebelum sholat, memakai pakaian bersih. Kalau adab selama sholat, ayo adab pas waktu kamu sholat itu adabnya apa saja? Apa? Cuma, nah adab itu. Kenapa bukan rukun tapi itu adab juga. Terus selain itu apa? Adabmu kalau kamu sholat itu seperti apa? Itu apa aja? Ikhlas dan seterusnya. Itu ya. Terus yang selanjutnya kok banyak yang gini. Kita awal dulu teman kita dengan bacaan salam Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini jadi bukan hanya saya yang sebutkan salam ya, meskipun kalau tidak bisa salam karena salam itu doa. Semoga di pertemuan kita ini sampai di pertemuan terakhir nanti kita akan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Materi kita hari ini yaitu adab-adab melaksanakan sholat. Adab itu dibagi dua. Adab sebelum sholat, adab selama melaksanakan sholat. Diperhatikan, dipraktekkan karena setelah ini kita akan melaksanakan sholat duha berjamaah dan harus disesuaikan dengan materi kita. Lain adab yang ini kamu tidak lakukan, maka sudah dipastikan sholatmu tidak sempurna, bahkan bisa dikatakan tidak sah. Loh, kok bisa? Dicek apa saja. Yang pertama dulu apa saja? Nih dicek ya. Nah, adab sebelum sholat itu belum sih. Mari ngomong sampai ada beberapa yang tidak memenuhi ini. Ini kesempurnaan sholat benar. Kesempurnaan sholat kamu bisa tidak sempurna. Satu, menjaga kesucian, wudu suci.
baik dari caramu berpakaian atau tempat ibadah itu juga harus suci. Nah, menjaga kesucian itu, suci itu adalah ada supaya kita itu memastikan diri kita itu terhindar dari hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil contohnya seperti apa? Buang air, buang angin, menyentuh lawan jenis yang bukan mahram, itu hadas, bukan najis. Makanya kemarin saya bilang itu, yang namanya hadas itu belum tentu najis. Kalau yang namanya najis sudah pasti hadas. Lanang, duwe itu, airin, yang bareng kate mlebu ning masjid ora sengaja ora serempetan tangan, maka batal salat, batal wudu. Artinya apa? Itu hadas. Loh, Pak mosok murke padha wonge najis yo enggak. Meskipun tidak najis karena itu juga termasuk syarat yang membatalkan wudu dan sholat. Maka hadas itu meskipun tidak najis. Kalau saya bilang kepada itu yang namanya hadas belum tentu najis. Gak semua hadas itu najis, tetapi yang namanya najis sudah pasti hadas. Yang pertama yaitu harus berwudu, pastikan wudumu itu sempurna sesuai dengan ajarannya. Urut, ojo kamu tengah-tengah. Biasanya orang mulai wudu kalau kamu ya setelah melihat ini muka, tangan, rambut, telinga, kumur, kaki dan sunnahnya kumur itu bukan pada waktu pelaksanaan wudu, tapi sebelum wudu. Saat dulunya wudu, kumur bisa. Makanya kan kemarin itu pernah kita pelajari wudu itu. Saat dulunya wudu itu kamu kan basuh tangan, basuh kaki, terus hidung, kamu ini terbalik ke terus kumur. Nah itu kalau kamu wudu tidak usah kumur lagi, karena kesunahan kumur itu hanya berada di awal wudu sebelum memastikan pakaian bersih. Bersih itu tidak harus pakaian putih, masuk gelang-gelang, zebra. Terus yang penting kan bersih, najis itu yang boleh dipergunakan untuk sholat. Dan yang paling utama juga Allah kebersihan tempat sholat. Tempat sholatmu itu, kalau kamu bawa sejadah, tempat sholatmu sejadah. Kalau kamu itu tidak pakai sejadah, ya lantaimu, jadi lantaimu atau sejadahmu juga harus bersih. Pas sholat mulu-mulu ada kotoran cicak yang jatuh ke tangan kamu, tapi kok kering, itu nggak membatalkan wudhumu, tidak membatalkan sholatmu. Wudhu, kamu punya wudhu, dan najis tidak batal wudhumu. Cuma untuk dibasuh, menghilangkan najis. Tapi kalau sholat, benar-benar sholat kejatuhan kotoran tokek masih basah begitu, batal sholatmu. Tapi tidak batal wudhunya, cukup batalkan sholat kamu, basuh bersih, sholat lagi. Paham ya? Memilih waktu sholat yang tepat. Mana? Memilih waktu sholat yang tepat. Waktu terbaik sholat itu yaitu adalah di awal waktu. Kalau seumpama di awal waktu kamu tidak sempat, itu kenangan waktu. Kalau memang sudah tidak bisa, di akhir waktu tidak apa-apa. Tetapi jangan mengakhirkan sholat. Buat. Di akhir waktu itu kalau nanti doa itu asal kasih jam terlalu kurang doa. Kamu jam 2 itu sudah dasar itu sudah waktu itu. Ojo 2 mes, guys tapi tak sholat doa di asal. Karena nggak boleh kita tunggu jam menunjukkan sholat. Kalau nggak sengaja, ya apa? Ini wajib mengkodok. Mengkodok enggak? Waktu-waktu yang dilarang untuk sholat. Apa? Waktu-waktu yang dilarang untuk sholat. Perhatikan waktu-waktu yang dilarang untuk sholat. Ada beberapa sholat itu nggak boleh waktu itu dekat. Kali asar semua. Kamu kalau sudah sholat asar itu nggak perlu sholat sunnah. Haram. Mari sholat subuh, orang perlu sholat subuh. Yang boleh itu sebelum melaksanakan
sholat asar, wis manjek asar ya, tapi kamu masih menunggu imam kamu sholat kok sebelum asar, namanya sholat qobliyah nas. Kalau sesudah asar itu namanya ba'diyah, tapi tidak ada sholat sebelum asar. Kenapa? Tidak boleh kita itu sholat sunnah setelah sholat asar dan setelah sholat subuh. Kalau sebelum sholat subuh dan sholat asar boleh kita sholat sunnah. Boleh. Menghadap kiblat. Kiblat pundi? Pulau atau pulau. Kalau kamu sumpah Pak, saya kan Bangladesh. Bangladesh itu ada di selatan sana. Sumpah. Terus arah kiblat itu kemana? Ke utara. Kan arah Pondok Kelokku. Ya wes tidak dipilih di Belengkor. Karena kiblat itu bukan arah loh ya. Kamu menghadap kiblat itu bukan sesuai arah, tetapi kiblatmu di mana? Oh, arah itu lebih kulone Indonesia. Berarti Ka'bah pun juga di sana. Ya, maka kita kalau sholat menghadap ke arah Ka'bah. Kamu di mana? Di barat negara kita. Ya ada pulau. Ya karena Ka'bah itu berada di sebelah selatan kita, kita lagi ke selatan. Karena kiblat itu bukan arah, tapi ke utara. Ya, dari sana ini bisa. Sholat dari arah tergantung arahnya kan luas. Apa juga? Oh, kayak betul. Ya udah nanti langsung. Kamu orang ini ya di Ka'bah. Ya kamu masih sholat tembik ini. Ya Ka'bah sudah di sini. Sangat enak ketika ada orang itu sholat yang di depannya itu Ka'bah. Kamu tuh meskipun miring-miring atau apa, dengan masuk. Jadi sejarah ulama itu saya tumbuk itu bukan Ka'bah. Apa? Kalau kamu berada di luar arah, yang penting arahmu berdiri dan ngadep itu kudu kencengin Masjidil Haram, bukan Ka'bah. Masjidil Haram itu kan masjid yang besar itu. Nah, Ka'bah kan di tengah-tengah kecil itu. Dan kalau kita harus menghadap kiblat yang kita Ka'bah, maka seluruh orang yang sholat tak tepat Ka'bah itu lagi. Ka'bah kayak tengah saat ini, dah kondisi ini. Berarti masjid Haram, masjid Ka'bah di tengah-tengah ini. Nah, kalau kayak gini, kita miring Ka'bah. Nah, untungnya kita itu disuruh menghadap Masjidil Haram. Nah, itu masjid. Oh, ngadep gini apa-apa? Boleh, masih tetap ada masjid. Lalu bukan Ka'bah itu miring, karena Ka'bahnya di samping apa? Boleh. Nah, perintah kita itu disuruh menghadap Masjidil Haram. Dulu sebelumnya Nabi Muhammad itu disuruh menghadap ke Masjidil Aqsa, Palestina kalau sekarang kota Israel dan itu menghadapi. Ketika Nabi sudah menjadi Nabi, sudah menjadi Rasul, maka dipindahkan kiblat dari mana? Ke Masjidil Aqsa. Lanjut, memilih pakaian yang layak. Yang penting kombor, yang wedok. Kombor itu artinya tidak terlalu ketat dan bisa dipergunakan untuk sholat dan menutup aurat. Menyusun sok sholat, menghindari bau mengganggu. Sunnahnya orang sholat itu memakai wangi-wangi. Ini wanginya. Parfum. Tuh. Sunnahnya orang sholat itu pakai apa? Sunnahnya orang sholat itu pakai apa? Sunnahnya orang sholat pakai apa? Lanjut ya. Pakai wangi-wangian. Tekan duit. Sembarang wangi pokok tuh dari minyak sing dengan. Lanjutnya lagi. Lihat. Kalau tadi itu terakhir ditutup dengan orang sholat itu harus sebenarnya pakai wangi-wangian. Sekarang kita harus melihat dulu materi yang selanjutnya itu adab selama sholat. Orang sholat itu bukan hanya kita memberdirikan sholat,
Bukan hanya kita itu menjaga kebersihan, bukan hanya itu aja, tapi karena kita pada waktu melaksanakan sholat itu juga harus ada beberapa yang harus diperhatikan. Satu, niat. Itu jelas. Kayak sholat duhur, sholat masal, itu takbir. Ya, tuh. Takbir, khusus dalam sholat, membaca takbir. Bacaan takbir itu artinya baca Fatihah, ya, baca surat pendek. Nah, itu rakaat 1 dan kedua kalau kamu sholatnya zuhur. Rakaat 3 keempat cukup Fatihah saja selesai. Yang selanjutnya menjaga gerakan dengan tumakninah, harus tumakninah atau berhenti sejenak sebagai jeda antara rukun satu dengan rukun yang selanjutnya. Tidak melakukan hal yang mengganggu kekhusyukan. Ora usah gowel-gowel ning teman sebelah. Nek kancamu sembahyang, ora sambut bunuh. Ora sambut bujo. Karena kata Nabi, setan itu dibagi dua. Setan itu ada dari bangsa jin, ada dari bangsa manusia. Nah, setan itu senengannya berdoa, apalagi pas sholat. Dari orang pas kamu sholat kamu digoda, nah itu setan. Dua itu setan, berarti teman termasuk dari setan, tapi dari bangsa manusia. Menjaga pandangan, cocok. Sekretaris kelas 7E. Tidak Kawan sekarang kelas 7E. Wis. Moto itu kamu tolak oleh itu enggak batal sholat. Tapi begini. Kalau pas takbir kamu lagi itu enggak apa-apa. Hanya batasnya sampai ke pas pesawat itu. Gitu. Oh, tapi contoh terusan. Wah, akhirnya mau sengke buri ngene. Karena kita buat paling. Kalau ada dia kan begitu. Sekali-kali, kenapa kamu boleh begini? Motor melek, jangan merah. Kalau merah, makro. Tolak oleh berlebihan itu makro. Lek merah itu cenderung ngayam. Ayo lihat terus. Di merah ini permoncol. Akhirnya kok mau ngayam dan identifikasi. Tidak berbicara, tertawa, melakukan hal-hal yang membatalkan sholat. Gak oleh ngomong, dulu gak oleh, dulu gak oleh, batal kata sholat. Nah, DM itu boleh nggak? DM itu kalau memang tidak bisa ditahan, tapi tidak apa. Tapi kalau bisa, tapi kamu jadi beda itu dong. Batal sholat. DM itu bukan karena kamu itu ada hal-hal yang mengganggu tenggorokan, tapi karena itu ya sengaja juga boleh. Batal sholat. Lepas belum hanya lo yang begini, gatal mulut kamu boleh itu DM, karena ya tidak bisa kita tahan. Sakit perut belum kamu keluar, batalkan sholat kamu. Atau begini, itu pendapat lain. Pendapat ulama yang paling banyak dipegang itu adalah ketika kamu sebelum sholat, wes kudu moyo. Terus kamu memaksa untuk sholat itu. Tetapi kalau kamu pas sholat, orang rasa pokok, pas katanya rukuk, orang kudu moyo, itu enggak apa-apa. Jangan dibatalkan sholatmu, itu enggak makruh. Itu pendapat yang lain. Tapi kita lebih itu pendapat yang nomor 2 aja. Itu lebih aman. Pokok pas takbir kamu tidak merasa apa, baru sholat kamu merasa sakit perut. Percepat saja gerakan kamu. Lanjut. Membaca zikir, melaksanakan rukun dengan sempurna. Zikir itu yang pas katanya kamu itu baca pas rukun baca zikir. Subhanallah rabbiyal azim ganti. Pas sujud subhanallah berakal. Ketika ini dan Rabbana lakal hamd. Lepo ngarang mesak tau. Oleh sami Allahu liman hamd. Wes ora, kada Rabbana lakal hamd ora. Tetapi kita pakai yang panjang saja. Wes ya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu adalah tugas. Langsung tugas. Tugasnya apa? Ada 3. Masing-masing
dari kelompok yang sudah dipersiapkan tadi sebelum kita masuk, itu kan sudah kita pilih. Ada kelompok satu yang saya letakkan paling bawah, tapi urutannya satu, yaitu membuat poster tentang adab sholat. Yang kedua, kelompok yang ketiga ya, kelompok yang ketiga itu menulis bacaan sholat dari mulai takbir sampai ke tahiyat Arabnya. Yang terakhir, mempraktekkan bacaan sholat, artinya menghafal. Ada metode menghafal, ada metode menulis, ada metode menggunakan digital, yaitu membuat dari kanva. Bisa ya? Kita pakai model DBR, diferensiasi. Artinya kita tuh menggunakan model-model dalam pembelajaran. Yang model pembelajaran itu berbeda-beda. Ya, siap? Tidak usah kita ganggu, cuma putar saja. Kemudian silakan berdiskusi, berkelompok, kerjasama. Setelah itu kalau sudah langsung maju ke depan mempresentasikan hasil yang sudah dikerjakan. Dimulai dari sekarang. Selesai ya, karena waktunya sudah habis. Sekarang kita langsung mempresentasikan hasil kerja kalian. Tidak usah saya sebut-sebut ya, sebut saja perwakilan 2 orang dari masing-masing grup. Dari kelompok 2. Kelompok 2. Jenis tugas yang akan kalian kerjakan nanti, yang linknya itu langsung saya kirimkan, itu linknya Google Form. Dan teruslah semangat belajar, ojo ngantuan ya, tuduh harus semangat belajar. Kalau semangat kamu dalam belajar, maka tidak ada satupun ilmu yang tidak bisa kamu dapatkan. Karena ciri-ciri orang yang pintar itu atau cerdas, dia selalu semangat dalam belajar. Baik, karena ini sudah selesai, maka kita akhiri pertemuan kita. Baik, salah satu ketua kelasnya siapa? Dinda, silakan dipimpin doanya. Baik ya. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.